warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau sharing terkait informasi SNMPTN, yakni cara yang sebaiknya diperhatikan oleh teman-teman baik yang dari SMA, SMK maupun teman-teman yang dari MA saat mengurutkan pilihan prodi dan juga pilihan PTN yang akan dipilih pada saat seleksi SNMPTN nanti. Oke, sebelumnya kenalan dulu kali ya sama SNMPTN. Nah, SNMPTN itu merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang dalam seleksinya itu tuh menggunakan prestasi akademik yang meliputi nilai raport, terus ada prestasi yang pastinya ya, piagam dan sebagainya. Lalu ada juga yang menggunakan portofolio. Nah, ini nggak semua tapi ya kalau portofolio. Dan pastinya ada aspek-aspek lain ya sebagai input penilaian pada seleksinya. Nah, adapun mata pelajaran yang digunakan dalam proses SNMPTN ini yakni untuk jurusan IPA itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada mata pelajaran peminatan seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, untuk teman-teman yang dari IPS itu, nilai yang perlu dipersiapkan meliputi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Nah, untuk teman-teman yang dari jurusan bahasa itu juga perlu menyiapkan nilai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bedanya itu di antropologi dan juga ada salah satu mata pelajaran bahasa asing. Selanjutnya buat teman-teman yang dari SMK itu yang perlu disiapkan atau yang perlu dipersiapkan mata pelajarannya ini meliputi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga kompetensi keahlian yang diajarkan pada saat masa SMK tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa pengurutan prodi pada SNMPTN itu juga merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi hasil SNMPTN. Nah, untuk itu perhatikan juga ya cara pengurutannya. Jangan sampai kalian tuh menyesal di akhir karena kesalahan pengurutan prodi bahkan kesalahan pengurutan PTN-nya. Nah, kalau gitu gimana sih Kak cara ngerutinnya? Oke, tenang saja, di video ini akan aku bahas ya. Sedikit intermezzo ya teman-teman bahwa kita mengingat lagi tahun lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2021 pada SNMPTN itu terdapat aturan baru. Nah, aturannya ini peserta SNMPTN itu atau yang disebut siswa eligible itu boleh atau bisa mengisi dua pilihan. Namun salah satu pilihannya itu harus berada di satu wilayah atau satu domisili dengan provinsi, SMA, atau sekolah asal dari pendaftarnya atau dari siswa eligible-nya tersebut. Nah, tetapi berbeda kalau misalkan kalian tuh hanya memilih satu pilihan saja, itu bebas. Nah, itu tuh aturan SNMPTN tahun 2021 ya. Nah, adapun hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat mengurutkan pilihan prodi di SNMPTN, yakni yang pertama, kalau kalian tuh memilih hanya mengisi satu pilihan saja ya, maka usahakan jurusan dan juga PTN-nya itu merupakan jurusan yang benar-benar kalian pengenin atau jurusan dan PTN yang benar-benar kalian impi-impikan gitu. Karena kalau kalian tuh cuma milih satu atau ngisi satu aja tuh, kalau udah ketolak dari pilihan itu, ya udah ketolak gitu ya, gak ada seleksi di pilihan kedua lagi karena pilihan keduanya tuh kosong kan gitu. Nah, beda lagi nih kalau misalkan kalian tuh mengisi atau memilih mengisi dua pilihan, kan pilihannya ada dua ya, kalian tuh milih ngisi semua, itu namanya memilih mengisi dua pilihan. Maka usahakan pilihan yang kalian tempatkan di urutan pertama itu merupakan jurusan dan juga PTN yang paling diharapkan ya. Sedangkan untuk yang pilihan kedua itu kalian bisa memilih prodi yang sama seperti yang ada di pilihan pertama itu, tapi di PTN yang berbeda. Yang pastinya PTN keduanya itu tuh memiliki klasterisasi di bawah PTN yang pertama. Maksudnya itu yang kira-kira keketatannya itu tidak lebih tinggi dari PTN yang pertama begitu. Nah, itu tuh kalau kalian memilih dua prodi yang sama di PTN yang berbeda ya. Nah, yang selanjutnya ini juga ada kemungkinan kalian mengisi dua pilihan dengan prodi yang berbeda di PTN yang sama. Nah, itu juga bisa ya. Nah, ini biasanya itu terjadi ketika kalian tuh merasa harus banget masuk di PTN itu. Maka usahakan prodi yang ada di pilihan kedua atau prodi yang kalian tempatkan di urutan kedua itu
tidak lebih ketat dibandingkan pilihan prodi yang ada di urutan pertama. Pokoknya intinya itu yang ada di urutan pertama itu yang favorit lah gitu ya. Sedangkan yang ada di urutan kedua itu ya yang kalian pengen masuki, cuma itu perlu diperhatikan keketatannya atau kualitasnya itu tidak lebih tinggi dari yang ada di urutan pertama. Karena apa? Karena seandainya kalian tuh ketolak di urutan pertama, maka akan diseleksi lagi di urutan keduanya, di urutan pilihan keduanya. Begitu. Kalau seandainya itu kalian menempatkan urutan keduanya itu malah lebih tinggi atau kualitasnya, keketatannya tuh lebih tinggi dari yang ada di urutan pertama, ya jelaslah kalian tuh ketolak ya. Karena logikanya gini tuh, dari yang kalian tempatkan di urutan 1 itu, yang notabene itu keketatannya tuh lebih rendah dari yang ada di urutan kedua ini aja ketolak, apalagi kalau misalkan kalian diseleksi di prodi yang ada di urutan kedua yang tadi notabene itu keketatannya tuh lebih tinggi, ya jelas ketolak ya teman-teman. Nah, untuk itu pastikan pilihan yang kalian tempatkan di urutan kedua itu lebih rendah dari yang ada di urutan pertama. Jangan kebalik ya, karena kalau misalkan kebalik itu kasusnya kayak yang tadi aku sebutin, yang aku jelasin tadi tuh ya, seperti itu. Nah, maka usahakan ya teman-teman, perhatikan pilihan jurusan dan juga PTN yang ada di urutan 1 itu keketatannya itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di urutan kedua. Nah, dengan begitu maka kalian tuh memiliki peluang lolos SNMPTN yang lebih tinggi. Karena gini, seandainya kalian ketolak di pilihan 1. Nah, pilihan 1 ini kan tadi kalian tuh memiliki kualitas yang lebih tinggi ya daripada yang ada di urutan kedua. Nah, kalau ketolak di sini, kalian tuh masih ada kesempatan untuk diseleksi di pilihan keduanya ini, gitu loh. Nah, terus gimana sih cara mengetahui keketatan atau kualitas yang rendah dan juga yang tinggi? Nah, caranya gampang banget. Ada 2 cara ya teman-teman. Cara yang pertama itu kalian bisa cari di Google atau di website dari PTN yang ingin kalian pilih gitu. Cari tahu akreditasinya, baik akreditasi prodi dan juga akreditasi PTN yang mau kalian pilih untuk diurutkan di urutan 1 maupun yang ada di urutan kedua. Nah, cari tahu tuh akreditasinya. Kalau misalkan udah ketemu, maka urutin yang akreditasinya itu lebih tinggi dulu. Nah, yang lebih tinggi itu kalian tempatkan di urutan 1. Nah, untuk yang akreditasinya itu di bawah dari itu, maksudnya lebih rendah dari yang di pilihan 1, maka kalian tempatkan di pilihan keduanya, begitu. Lalu cara yang kedua itu kalian masuk ke website LTMPT. Nah, di situ kan di websitenya LTMPT itu kan ada menu SNMPTN. Nah, klik tuh menu SNMPTN, kemudian nanti akan muncul beberapa menu di bawahnya itu ada, pokoknya kalian cari yang daftar PTN dan Poltek. Nah, setelah itu diklik, maka muncul beberapa pilihan PTN tuh. Nah, kalian cari PTN yang ingin kalian masuki yang mana. Kalau misalnya udah ketemu, kalian klik aja, terus di situ ada prodinya, prodi yang ada di PTN itu. Kalian juga cari prodi mana yang ingin kalian pilih. Kalau udah ketemu, kemudian diklik. Nah, maka di situ akan ada informasi terkait prodi tersebut. Informasinya itu meliputi peminat dan juga yang diterima dari beberapa tahun belakangan. Jadi nggak cuma di tahun itu aja, tetapi ada perbandingan dari beberapa tahun belakangan gitu. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya untuk berdoa pastinya dan juga minta doa restu dari kedua orang tua. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya teman-teman, karena niatku tuh cuma membantu gitu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.